Bayangkan seseorang yang pernah menjatuhkan seorang presiden yang memimpin reformasi 1998 yang sudah puluhan tahun berkecimpung di panggung politik Indonesia. Ternyata bisa termakan narasi yang hanya beredar di grup WhatsApp. Ini bukan soal siapa Amin Rais, tetapi ini soal sesuatu yang jauh lebih berbahaya dan bisa menimpa siapa saja, termasuk kamu. Tanggal 30 April 2026, Amin Rais mengunggah video berdurasi 8 menit di YouTube pribadinya. Judulnya provokatif. Jauhkan istana dari skandal moral. Dalam video itu, beliau menuding hubungan antara Presiden Prabowo dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya sudah melampaui batas profesional. Bahkan menyinggung isu moralitas yang sangat serius, membandingkannya dengan kisah kaum Nabi Lut. Ia meminta Teddy dicopot. Ia mengatakan, saya usulkan agar Pak Prabowo secara kesatria, tegas dan meyakinkan Prabowo melepaskan diri dari lendotannya si Teddy yang berbahaya itu. Video itu langsung viral dan dalam hitungan hari dihapus, bukan oleh Amin Rais, tapi oleh Komdigi yang menyebutnya sebagai hoax, fitnah, pembunuhan karakter. Lalu pertanyaan besarnya muncul. Dari mana Amin Rais mendapat informasi ini? Kita punya asumsi yang salah tentang hoax. Kita pikir hoax hanya menyasar orang yang tidak terdidik, yang tidak kritis, yang gampang percaya. Tapi faktanya, justru orang-orang dengan posisi kuat, dengan keyakinan tinggi, dengan ego yang besar, mereka seringkali lebih rentan. Kenapa? Pertama, confirmation bias. Kita lebih mudah percaya informasi yang sesuai dengan apa yang sudah kita yakini. Kalau kamu sudah tidak suka seseorang, narasi buruk tentang orang itu terasa masuk akal. Yang kedua, otoritas sosial. Ketika informasi datang dari orang yang kita percaya, teman lama, kolega, jaringan politik, kita menurunkan kewaspadaan kita. Siapa sih yang mau curiga pada sahabat sendiri? Yang ketiga, ekosistem digital. Bukan soal kecerdasan. Generasi yang besar sebelum internet tidak dibesarkan dengan literasi verifikasi digital. Mereka terbiasa mempercayai kata-kata, bukan mengecek metadata atau cross-check sumber. Amin Rais sendiri mengakui, ia menyebutnya sebagai kegelisahan yang beredar di masyarakat. Artinya, sumber informasinya adalah narasi yang beredar, bukan investigasi, bukan dokumen, bukan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Dulu, hoax itu mudah dikenali. Ada foto buram yang diklaim sebagai penampakan.
ada berita dengan judul huruf kapital semua, ada broadcast WhatsApp tanpa sumber yang diakhiri kata-kata sebarkan sebelum dihapus. Kita tertawa melihatnya sekarang, karena tandanya jelas, tapi itu dulu. Sekarang, kita masuk ke babak yang sama sekali berbeda. Selamat datang di era hoax realistis, di mana kebohongan tampil dengan jas dan dasi, berbicara dengan suara yang kamu kenal, dan datang dari sumber yang terlihat lebih terpercaya dari berita aslinya. Tanda yang pertama, hoax kini punya kemasan premium. Hoax tahun 2010, website-nya murahan, iklan pop-up di mana-mana, tata letak berantakan. Hoax tahun 2026, desainnya bersih, logonya mirip media nasional. Ada kolom editor lengkap dengan foto dan nama yang kedengarannya kredibel. Kita tidak lagi bicara soal hoax yang dibuat dengan niat asal-asalan. Kita bicara soal hoax yang diproduksi dengan strategi, dengan anggaran, dengan target audiens yang sudah diperhitungkan. Tanda kedua, hoax kini berbasis fakta yang diputar. Ini yang paling berbahaya. Hoax terbaik bukan yang 100% bohong. Hoax terbaik adalah yang 90% benar. Ambil fakta nyata. Memang benar, Teddy Indrawijaya sangat dekat dengan Presiden Prabowo. Itu bisa dicek. Ada fotonya, ada beritanya. Fakta itu nyata. Tapi kemudian, di atas fondasi fakta yang nyata itu, ditaruh satu narasi yang tidak bisa diverifikasi. Dan karena fondasinya terasa solid, orang tidak mempertanyakan bangunan di atasnya. Dalam psikologi kognitif, ini disebut illusory truth effect. Semakin sering kita terpapar sebuah narasi, semakin kita percaya itu benar. Bukan karena buktinya kuat, tapi karena kita sudah terlalu sering mendengarnya. Tanda yang ketiga, hoax kini menarget emosi yang dalam. Ada alasan kenapa hoax yang paling viral selalu menyentuh 3 hal. Kemarahan, ketakutan, atau jijik. Bukan kebetulan, ini disengaja. Penelitian dari MIT menemukan bahwa berita palsu menyebar 6 kali lebih cepat dari berita benar di media sosial. Alasannya satu, berita palsu lebih mengejutkan. Dan otak kita secara biologis dirancang untuk memperhatikan hal yang mengejutkan. Ketika kamu membaca narasi yang menyinggung isu moralitas seorang pemimpin negara, sesuatu yang menyentuh nilai agama, norma sosial, dan rasa malu kolektif, bagian otak yang aktif bukan bagian yang berpikir kritis. Yang aktif adalah bagian yang bereaksi, yang ingin segera bertindak, yang ingin segera menyebarkan. Dan disitulah hoax memenangkan pertarungannya. Bukan di meja debat, tapi di detik-detik sebelum jempol kamu menekan tombol share. Tanda yang keempat, hoax disebarkan oleh orang yang kamu percaya. Ini mungkin yang paling sulit diterima. Kamu tidak mendapat hoax dari akun anonim yang kamu tidak kenal. Kamu justru mendapatnya dari grup keluarga, dari teman lama yang kamu hormati, dari tokoh masyarakat yang selama ini kamu anggap bijak.
Filter pertama kita bukan apakah ini benar, tapi siapa yang mengirimkan ini. Kalau yang mengirim adalah orang yang kita percaya, kita turunkan kewaspadaan kita. Kita skip proses verifikasi. Inilah yang lebih twisted di era sekarang. Orang yang paling dipercaya bisa menjadi saluran yang paling efektif untuk menyebarkan informasi yang paling tidak bisa dipercaya. Tanda kelima, hoax tidak butuh kamu percaya sepenuhnya. Ini insight yang mengubah cara kita melihat masalah ini. Dulu kita pikir hoax berhasil kalau orang percaya. Sekarang, hoax berhasil bahkan kalau kamu tidak sepenuhnya percaya. Cukup dengan ragu, cukup dengan berpikir mungkin ada benarnya juga. Dan kamu akan menekan share. Bukan karena yakin, tapi karena merasa orang lain perlu tahu kemungkinan ini. Para ahli menyebutnya liar's dividend, keuntungan si pembohong. Di era deepfake dan AI, bahkan ketika sebuah konten terbukti palsu, kerusakan sudah terjadi. Orang sudah curiga, benih keraguan sudah ditanam, dan benih ini sangat sulit dicabut. Jadi ini bukan lagi soal literasi digital dalam artian teknis. Cara cek fakta, cara lacak sumber, cara reverse image search itu penting, tapi tidak cukup. Yang kita butuhkan sekarang adalah sesuatu yang lebih dalam. Epistemic humility, kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita bisa salah, bahwa keyakinan bisa dimanipulasi, bahwa bahkan orang-orang terpintar dan paling berpengalaman di antara kita bisa berdiri di depan kamera dan menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Dengan keyakinan penuh bahwa mereka sedang membela kebenaran. Ketika orang biasa termakan hoax, dampaknya mungkin sebatas salah forward pesan di grup keluarga saja. Tapi ketika tokoh publik termakan hoax dan kemudian menyebarkannya ke ratusan ribu pengikutnya, skalanya berbeda total. Partai Umat sendiri menyesalkan pernyataan ini. Ketua DPP-nya bilang Amin Rais offside. Pemerintah mengancam tindakan hukum berdasarkan Undang-Undang ITE, ancaman penjara hingga 6 tahun dan denda hingga 1 miliar. Dan yang paling ironis, Amin Rais, tokoh yang lahir dari semangat reformasi yang pernah memperjuangkan kebebasan berpendapat, kini justru berada di posisi yang mempertanyakan batas antara kritik dan pencemaran nama baik. Satu video 8 menit tanpa satu pun bukti yang bisa diverifikasi, dan dampaknya berpotensi menghancurkan reputasi, baik orang yang dituduh maupun orang yang menuduh. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari ini? Ada 3 hal. 1. Posisi sosial bukan tameng dari hoax. Profesor, politisi, ulama, tokoh masyarakat semua punya titik buta, blind spot. Justru karena posisi mereka, dampaknya bisa jauh lebih besar. 2. Sebelum bicara di depan publik,
Tanya diri sendiri, apakah saya punya bukti yang bisa saya pertanggungjawabkan di depan pengadilan? Kalau tidak, diam adalah pilihan yang lebih bijak. 3. Kita semua hidup di dalam gelembung informasi kita sendiri. Algoritma, grup pertemanan, circle politik, semuanya memperkuat apa yang sudah kita percaya. Keluar dari gelembung itu bukan kelemahan, itu tanda kecerdasan. Amin Rais bilang ia siap ke pengadilan untuk membuktikan kebenarannya. Mungkin itu keberanian, atau mungkin saja itu keyakinan yang lahir dari informasi yang salah. Yang pasti, kasus ini bukan hanya tentang 2 orang di istana. Ini cermin bagi kita semua. Di era di mana informasi bergerak lebih cepat dari kebenaran. Sebelum kamu share, sebelum kamu komen, sebelum kamu yakin, tanya sekali lagi. Dari mana aku tahu ini benar? Kalau video ini bermanfaat, like dan subscribe. Dan yang lebih penting, share ke 1 orang yang menurutmu perlu menontonnya. Bukan untuk menyerang siapapun, tapi karena kita semua butuh cermin sesekali. Sampai jumpa.